Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatus Sadia, mahasiswi program Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka dengan nomor induk 501322392. Pada diskusi yang kedua ini, saya akan mencoba memberikan pemahaman dan ide saya terkait dua artikel yang ada pada tugas diskusi. Artikel yang pertama berjudul Implementasi Pendidikan Multikultural dan Praktisi Pendidikan di Indonesia. Sedangkan artikel yang kedua berjudul Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. Pada poin pertama yang akan saya bahas di sini adalah 5 hal penting yang dibahas oleh penulis. Di sini saya mencoba ada 5 poin. Yang pertama, pendidikan multikultural sebagai kebutuhan di Indonesia. Di sini menekankan bahwa pendidikan multikultural dipandang penting karena keragaman budaya, etnis, agama, dan bahasa di Indonesia bisa menjadi sumber kekuatan. Namun juga berpotensi memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua adalah dampak revolusi industri 4.0 terhadap kehidupan sosial dan pendidikan. Revolusi industri 4.0 membawa kemajuan teknologi dan digitalisasi, namun juga menyebabkan menurunnya interaksi sosial secara langsung, mundurnya kearifan lokal, dan berpotensi menimbulkan diskriminasi atau radikalisme. Yang ketiga adalah pendidikan multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional. Nilai-nilai seperti religius, toleransi, jujur, cinta tanah air, disiplin, kerja keras, peduli sosial, dan demokratis perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan multikultural agar membentuk karakter bangsa yang kuat dan menjaga identitas nasional. Sedangkan yang keempat adalah strategi implementasi pendidikan multikultural di sekolah. Di sini penulis menekankan pentingnya mengintegrasikan pendidikan multikultural ke dalam kurikulum dan kegiatan belajar mengajar, seperti dengan menghargai perbedaan bahasa, gender, sikap diskriminatif, serta penggunaan kearifan lokal sebagai basis pendidikan. Sedangkan yang kelima adalah peran pendidik dan keberlanjutan penelitian. Di sini guru dan lembaga pendidikan memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai multikultural. Selain itu, pendidikan multikultural harus terus dikaji agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan mampu menjawab tantangan global. Sedangkan pertanyaan kedua, sampaikan pengalaman yang Anda telah jalani baik di sekolah Anda sendiri atau di sekolah pada wilayah Anda bekerja mengenai kegiatan dan program pendidikan multikultural. Di sini saya mencoba untuk memberikan tanggapan atau memberikan ide bahwa di sekolah tempat saya berada atau di tempat saya mengajar, praktek pendidikan multikultural itu sering terlihat atau sering kita terapkan dalam kegiatan hari-hari besar keagamaan. Seperti contohnya dalam kegiatan Maulid Nabi dan yang juga pada kegiatan Hari Kemerdekaan kemarin, di mana seluruh siswa-siswi ini dalam memperingati Hari Kemerdekaan itu kita diminta untuk menggunakan baju adat dari berbagai daerah. Nah, sedangkan pada kegiatan keagamaan, pada Maulid Nabi, kita mengharuskan bahwa dalam kegiatan tersebut semua siswa-siswi menggunakan baju muslim. Di sini bahwa multikultural tersebut baik siswa yang muslim dan yang non-muslim bersama-sama memperingati kegiatan Maulid Nabi tersebut. Namun, saya juga menekankan bahwa pendidikan multikultural itu juga belum konsisten. Masih terdapat siswa yang belum memahami makna toleransi atau hanya melihat keragaman sebatas simbol saja.
Nah, di sini langkah-langkah konkret untuk menciptakan lingkungan multikultural. Di sini yang pertama adalah integrasi ke dalam kurikulum dan pembelajaran. Di sini mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai multikultural seperti bahasa Indonesia melalui cerita rakyat dari berbagai daerah atau pada pelajaran IPS dengan menambahkan keberagaman etnis dan budaya Indonesia. Yang kedua adalah membangun kegiatan sekolah yang inklusif. Nah, pada mengadakan hari multikultural di mana siswa memperkenalkan budaya mereka lewat makanan, pakaian, tarian, atau lagu daerah. Sedangkan pada perayaan hari besar keagamaan secara proporsional, bukan hanya satu agama, dengan penekanan pada nilai universal, misalnya kebersamaan, solidaritas, dan cinta tanah air. Yang ketiga adalah penciptaan lingkungan belajar yang adil. Menerapkan aturan kelas berbasis respect for diversity. Misalnya siswa dilarang mengejek logat dari daerah tertentu, warna kulit, atau latar belakang teman. Poin berikutnya adalah penguatan peran guru dan orang tua. Nah, guru menjadi teladan dengan menunjukkan sikap terbuka, tidak diskriminatif, dan menghargai perbedaan. Dengan berkolaborasi dengan orang tua dalam setiap kegiatan sekolah yang mengangkat keberagaman, agar nilai toleransi juga diperkuat di rumah. Nah, yang kelima adalah pengembangan keterampilan sosial dan empati. Nah, di sini dapat melatih siswa bekerja sama dalam kelompok yang berbeda budaya, gender, atau kemampuan akademik. Atau bisa juga menggunakan metode permainan atau simulasi kasus diskriminasi untuk melatih empati, kepekaan sosial, dan kemampuan dalam menyelesaikan konflik secara damai. Selanjutnya pada pertanyaan ketiga, di sini silakan Anda lihat dan pelajari materi pembelajaran sesi 2.3 video dengan judul New Voice. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memberikan ide-ide saya. Dengan melihat dan memperhatikan video tersebut, nah di sini video tersebut menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang bersekolah dan menjadi bahan olok-olokan teman-temannya, serta mendapatkan intimidasi dari teman-teman sekelasnya, yang pada akhirnya terjadilah pertengkaran atau pukul-memukul yang berujung pada perkelahian. Dalam video tersebut dapat kita ambil pembelajaran pentingnya pemahaman tentang bullying dan cara menanganinya. Nah, di sini saya menyampaikan ide saya tentang langkah preventif yang dapat kita lakukan. Di antaranya, yang pertama adalah mengidentifikasi adanya tanda-tanda munculnya bullying. Nah, di sini sebagai seorang guru harus selalu peka terhadap lingkungan sekitarnya, utamanya yang berkaitan dengan siswa. Yang kedua, pentingnya memberikan dukungan dan empati terhadap korban bullying serta meyakinkan bahwa mereka tidak sendirian. Nah, di sini peran guru sangat dibutuhkan. Siswa yang menjadi korban bullying bukan berarti harus kita tinggal begitu saja, melainkan harus kita dampingi, kita berikan masukan, dan kita arahkan bahwa dia itu tidak sendirian. Si korban ini mempunyai teman-teman dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, pentingnya berteman dengan baik serta menghindari perilaku bullying. Nah, di sini proses rasa toleransi, kebersamaan, memahami kebutuhan teman yang lain dan sebagainya. Di sini sangat diperlukan untuk mengantisipasi timbulnya perilaku bullying. Dari sini dapat kita simpulkan jika kita melihat atau menjadi korban bullying, sudah seharusnya melaporkan tindakan tersebut sehingga dapat dilakukan penanganan dengan cepat.
Poin penting yang dapat kita pelajari dari isi video tersebut bahwa kita harus mengajarkan anak-anak akan nilai-nilai etika atau tata krama, saling menghormati sesama tanpa ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Demikian pemaparan saya terkait tugas diskusi 2 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.